Kira-kira Ibu punya waktu nggak hari ini, Bu? Tentu saja ada, Bu. Ngomong-ngomong, apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ini Bu, ada sedikit kegalauan yang mau dibincangkan sama Ibu Siti Rahma. Bisa, Bu. Silakan duduk, Bu Eva. Namanya ada permasalahan apa, Bu Eva? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa sih yang perlu saya lakukan. Memangnya ada permasalahan apa, Bu Eva? Begini Bu, ada sih satu murid saya yang senang sekali menjahit temannya. Beberapa kali saya temukan dia mengganggu temannya ketika sedang belajar. Nanti dia permisi izin ke toilet. Nah, sambil lewat itu Bu, ada kecenderungan yang membuat seperti menjatuhkan alat tulis temannya atau mencolek buku. Nah, baru-baru ini Bu, dia tiba-tiba saja mencolek temannya tanpa ada salah apa-apa. Hal ini yang sangat mengganggu pikiran saya. Baik, lalu strategi apa yang boleh Ibu Eva lakukan? Seperti itu sudah saya lakukan Bu, saya sudah mencoba sedikit restitusi. Terus saya buatlah dia senyaman mungkin membuat sedikit restitusi tersebut. Kemudian sudah saya beri konsekuensi juga. Namun ketika hari itu sudah selesai, sudah bermain, sudah kembali seperti situasi biasa, biasanya kembali lagi Bu jahilnya, sehingga terganggulah kawan-kawannya setiap hari berbuat seperti itu. Begitu ya, Bu. Terus bagaimana cara Ibu Eva mengatasinya? Karena sesuai dengan kesepakatan Bawaslu, kalau sudah diberi sedikit restitusi, kemudian masih berlanjut sesuai kesepakatan Bawaslu, rencana saya menunjukkan Kapan Bu Eva akan kamu ya? maunya saya Bu secepatnya biar tidak terus berlarut. Gimana ya Bu? Iya, Bu Eva, itu udah tepat kali lah Bu yang Ibu lakukan. Biar orang tuanya ini tuh juga bisa menasehati anaknya di rumah. Iya Bu. Iya, semoga masalahnya cepat selesai ya Bu Eva. Amin Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Iya Bu Eva, sama-sama. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Eva setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah Bu, sedikit lega. Mudah-mudahan solusi tadi bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk saya. Saya izin kembali ke kelas Ibu. Oke, syukurlah. Baik Ibu Eva, sama-sama. Bu. Alhamdulillah ya Bu Siti Rahma, coaching yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, lancar. Nah, saat sebelum melakukan coaching tadi, saya sempat menanyakan kan tentang indikator
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai akan membuat video pra-observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Eva Yunita dari SD Negeri 105367 Sejenggi sebagai observer, dan rekan saya Devi Cintia Sari Nenggolan. Saya berasal dari SD 1053 Masentang sebagai coach. Kali ini kami akan memaparkan video pra-observasi. selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam. Ibu Eva. Apa kabarnya Ibu Devi? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, di sini apakah benar Ibu akan melakukan proses coaching? Benar, Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana pula nanti coaching menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya Bu. Baik, Bu. Nah, dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan? Baik, Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, oke. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang mau Ibu kembangkan secara spesifik? Nah, dari 3 potensi tadi mungkin yang akan saya kembangkan lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi fokus sehingga saya akan mendapat kehadiran penuh. Kemudian dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Kira-kira indikator ketercapaian itu apa? Indikator ketercapaian yang akan saya lihat dari kunci yaitu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian coaching juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukannya. Oke, baik Ibu. Mungkin itu aja Ibu pertanyaan dari saya. Untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak, Bu Eva. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam, Ibu Siti Rahma. Apa kabarnya Ibu Siti Rahma? Alhamdulillah sehat Ibu. Tapi ada sedikit yang menjadi masalah bagi saya Bu. Apa itu? Apa yang bisa saya bantu nih, Ibu Siti Rahma? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbicara sebentar Bu? Tentu saja boleh. Ngomong-ngomong, apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Devi, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh, memangnya ada permasalahan apa ini, Bu Siti? Jadi begini Bu, ada satu murid saya ini senang sekali menjahit di temannya. Beberapa kali seminggu saya temukan dia mengganggu temannya. Ya, nah ini itu terjadi ketika sedang belajar. Nanti kan Bu, dia permisi
sambil lewat ada aja lah Ibu tindakan jahil yang dilakukannya. Misalnya dijatuhkannya lah alat tulis temannya, kemudian dicoret-coretnya lah buku temannya. Nah, baru-baru ini kan Bu Devi, tiba-tiba aja dia dicubitnya kawannya, padahal nggak ada salah apa-apa. Nah, inilah Bu yang mengganggu pikiran saya, Bu. Nah, baik Ibu. Lalu kira-kira nih apa strategi yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rencananya saya akan memanggil orang tuanya Bu untuk membicarakanlah tentang perilaku anak ibu. Kemudian Memanggil orang tua. nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan memanggil orang tuanya? Secepatnya lah Bu Devi agar masalah ini itu nggak berlarut-larut. Gimana menurut Bu Devi? Iya Bu, udah tepat. Saya rasa apa tindakan yang sudah Ibu lakukan untuk memanggil orang tua dan menasehati anaknya di rumah. Iya, betul lah Bu Devi. Semoga masalahnya cepat selesai ya Bu Siti. Amin. Terima kasih ya Bu Devi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Iya Bu Siti, sama-sama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Siti setelah berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya Bu. Alhamdulillah, syukur sekali ya Bu ya. Kalau begitu, saya izin pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Devi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator capaiannya ya. Dari indikator capaian yang diinginkan Bu Devi tadi sebelum melakukan coaching, apa aja sih yang sudah dilakukan Bu Devi terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya kan. Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, saya sudah menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan seperti apa itu tadi. Seperti itu. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, di mana Ibu Devi ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Buannya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Bu Devi ya. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan lagi nih Bu, boleh ya? Kira-kira ya Bu ya, dari yang sudah Ibu lakukan ini, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan kepada coaching, saya dapat menggali informasi lebih dalam dan mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa sekali nih Bu Devi ya. Tadi padahal sudah menerangkan cerita ya, udah luar biasa sekali itu. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Devi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dari saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali nih Bu Devi nih, pengen lebih lagi menggali lagi ya. Semoga nanti next ke depannya Ibu Devi lebih baik lagi, dan semoga kita bertemu di lain kesempatan ya Bu Devi ya, dengan berbagai pengalaman lagi yang cukup oke nih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci, dan bagaimana nih nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu, dari ketiga ini mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, Ibu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini untuk indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan coach tersebut. Baik Ibu, nah mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya untuk Ibu sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang telah Ibu sampaikan tadi. Kemudian setelah melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam. Ada apa kabarnya nih Bu Devi? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi nih ada sedikit unek-unek nih yang mau saya curhatin sama Bu Epa. Ibu ada waktu? Ada Bu, kalau untuk Ibu apa sih yang ada? Apa itu ya Bu? Kira-kira apa bisa saya bantu? Jadi loh Bu, kalau Ibu nggak sibuk, boleh saya berbincang? Boleh kali Ibu. Ngomong-ngomong, dari perbincangan nanti Ibu mengharapkan apa ya? Saya ingin menemukan solusi nih Bu dari masalah saya. Mungkin setelah bercerita sama Bu Epa nih, saya dapat gambaran apa nanti yang mau saya lakukan. Kira-kira kayak gitu. Boleh. Silakan Ibu, silakan. Jadi ini kan Bu, ada murid saya yang suka kali ganggu kawan. Berapa kali dia ganggu temannya, lagi nulis pun dia mengganggu. Dicoret-coretnya lampu anak-anak itu. Gimana lah itu? Kira-kira langkah apa yang sudah Ibu Devi lakukan? Pertama sekali ya seperti biasanya saya buatlah segitiga restitusi ya kan. Kemudian saya panggil anak itu secara biasa dari hati ke hati, dinasehati. Tapi besoknya dibuat juga lah lagi. Gimana itu? Begitu ya. Kira-kira ada nggak solusi lagi lain? Terus bagaimana cara Ibu mengantisipasinya? Rencananya ini sih Bu, saya mau panggil orang tuanya gitu Bu, agar bisa dapat nasihat dari rumah. Bagus itu Bu. Kira-kira kapan lah itu yang mau Ibu lakukan? Ya kalau bisa secepatnya sih Bu, kira-kira seperti itu secepatnya lah akan saya realisasikan. Udah mantap itu Bu, langkah yang Ibu ambil itu sudah mantap. Udah tepat kali. Kira-kira biar orang tuanya itu juga bisa menasihati anaknya, kemudian kita tahu nih kebutuhan apa sih yang dibutuhkan anak tersebut setelah kita berbincang-bincang dengan orang tuanya. Sudah mantap itu. Semoga baik Bu, makasih banyak ya Bu ya atas sarannya tadi. Ibu sudah mau meluangkan waktu dengan curhatan saya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga masalahnya cepat teratasi ya Bu. Amin Bu, terima kasih banyak ya Bu Epa sekali lagi. Iya, sama-sama Ibu. Sudah lega Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Masya
Sepertinya saya menemukan solusi dan semangat baru untuk masuk ke kelas untuk hari esoknya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Semangat lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Alhamdulillah ya Bu Eva, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Saat sebelum melakukan coaching tadi saya juga sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Eva tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Eva terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan apa yang kita. Juga saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan sesudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan indikator tersebut seperti itu. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana